Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Risalah Ramadan di JAK TV, program spesial bulan Ramadan yang membahas serta mengupas segala permasalahan dan fenomena sosial manusia dari sudut pandang Islam. Pemirsa, agama Islam memberikan perhatian besar dalam hal mencintai anak-anak. Kekerasan secara fisik atau non-fisik kepada anak-anak sangat dilarang. Sebaliknya, orang dewasa, terlebih orang tua, harus bisa menjaga, melindungi, serta mengayomi buah hatinya. Islam mengajarkan agar orang tua menjadi contoh dan teladan terbaik bagi anak-anaknya. Orang tua juga wajib menanamkan nilai-nilai agama kepada anak sehingga menjadi pribadi bertakwa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan teladan tentang kasih sayang kepada anak-anak. Bahkan Nabi akhir zaman itu dijuluki sebagai bapak para anak yatim. Banyak kisah yang menggambarkan besarnya kecintaan beliau kepada anak-anak. Rasulullah pun selalu menghibur dan menggembirakan hati anak-anak. Bila datang seorang membawa bingkisan berupa buah-buahan, maka yang pertama diberinya adalah anak-anak kecil yang kebetulan ada di majelis itu. Nah pemirsa, pada episode kali ini kita akan membahas dan mengupas seputar keutamaan dalam mencintai anak yatim menurut ajaran Islam. Tentunya di Risalah Ramadan JAK TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa JAK TV, ketemu lagi nih di Risalah Ramadan. Insya Allah berkah bermanfaat ya, amin. Nah pemirsa, gimana persiapan Anda menjelang buka puasa sambil terus siap-siap? Kita bakal nemenin selama 1 jam dengan tema kita hari ini adalah mencintai anak yatim. Dan seperti biasa, nanti juga rekan saya Erli akan bagi-bagi hadiah 1 juta rupiah buat 2 orang pemenang dalam kuis geprek bensu bagi berkah. Erli. Betul sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo kita ketemu lagi. Iya, seneng banget. Seneng banget udah di puasa hari ke-10 sekarang ya. 10 kita ketemu lagi dan seperti biasa, seperti kata Ayu juga tadi, masih ada 1 juta rupiah dari geprek bensu bagi berkah untuk Anda. Iya, ya. tapi harus sabar dulu belum nih. Sabar. Iya, tapi kita juga udah nggak sabar buat ngundang Ustadz Ambia Dahlan yang bakal berbagi ilmu dan informasi tentu saja seputar tema kita hari ini, yaitu mencintai anak yatim. Masya Allah. Kadang masih bingung ya bagaimana cara yang tepat untuk mencintai anak yatim. Kita nanti langsung tanyakan Ustadz Ambia Dahlan. Iya, ya. Langsung saja kita undang buat bareng-bareng di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan. Silakan, Mbak. Iya, tema kita hari ini mencintai anak yatim ya. Tadi di awal acara kita juga sudah menyaksikan video tayangannya. Sebenarnya bagaimana sih Ustadz, sebelum membahas terlalu jauh, bagaimana pandangan Islam terkait anak yatim? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Ayu, Mbak Erli. Ini saya doang yang laki nih. Gak apa-apa, Pak Ustadz. Yatim itu saya ambil definisinya dulu nih. Nanti baru kita akan paham yatim itu siapa sih yang disebut yatim dalam Islam itu. Bagaimana cara kita bertindak kepada anak yatim. Ya, yatim itu dari bahasa Arab, masdarnya yutem. Yutem itu artinya menyendiri. Menyendiri, tiada kawan, dia sendiri itu namanya yatim. Kalau dalam arti apa istilahnya, yatim itu yang terputus seorang anak dari bapaknya karena bapaknya meninggal dunia dan dia belum masuk pada masa baligh. Ya, karena ada satu hadis mengatakan la yutsma ba'dal ihtilam. Tidak bisa dikatakan seseorang itu yatim kalau dia sudah masuk masa baligh. Masa baligh itu umur berapa sih, Ustaz? Nah, jadi kalau laki-laki masuk masa baligh berarti saat dia sudah bermimpi. Ya, ihtilam tuh ketika dia sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak, gitu, ihtilam. Kalau perempuan masa balighnya ya ketika sudah menstruasi itu. Jadi kalau dia sudah menstruasi, kalau anak laki sudah masuk masa balighnya berarti dia tidak masuk lagi golongan yatim. Tapi ada pertanyaan lagi. Bagaimana seandainya dia sudah balik dan dia juga sudah menstruasi, tapi dia masih belum bisa juga mencari nafkah untuk dirinya sendiri kan gitu misalnya.
Apakah itu termasuk yatim? Nah, di sini ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan memang yatim bisa, tapi secara harfiah tadi dia tidak masuk dalam golongan yatim. Kata Nabi, la yutma ba'da ihtilam. Tidak bisa dikatakan seseorang itu anak itu yatim kalau dia sudah masuk masa balignya. Gitu. Jadi tolak ukurnya batasannya tuh dari baliknya itu ya. Baliknya itu. Benar ya. Makanya afdolnya memang ketika seseorang ingin memberi misalnya untuk anak yatim, ya dilihat juga nih, wah anak ini kayaknya sudah balik. Karena kalau ketika dia sudah balik, pada saat dulu mungkin orang yang sudah balik dia sudah dianggap dewasa dan dia sudah bisa mencari nafkah untuk dirinya sendiri. Tapi kalau sekarang kita lihat anak-anak kecil sekarang, walaupun dia sudah masuk masa baliknya, terkadang dia juga masih kekanak-kanakan dan lain sebagainya gitu kan. Belum bisa mempertanggungjawabkan dirinya Betul, sendiri. gitu. Belum tahu baik buruknya juga mungkin ya. Nah, itu kan konsekuensi dalam kehidupan tuh gitu. Kemudian yatim ini unik. Yatim ini unik. Ada satu istilah yang diungkapkan oleh seorang ulama namanya Raghib Al-Isfahani. Yatim itu dia menggunakan satu ungkapan durrah yatimah. Durrah itu bahasa Arab artinya permata. Durrah yatimah, permata yang menyendiri. Pernah nggak kita lihat permata itu kumpul dengan teman-teman permatanya? Batu permata kan diambil dari perut bumi ini misalnya. Apakah dia berkumpul sendiri atau dia bersama-sama teman permatanya? Dia Terpisah sendiri. ya? Biasanya sendiri. Sendiri. Ya. Nah, Karena berharga gitu ya, jadi sendiri. karena dia lebih berharga dibanding batu-batu yang lain yang tidak berharga. betul. Maka seorang Raghib Al-Isfahani, seorang ulama, dikatakan ada ungkapan durrah yatimah. Durrah yatimah. Itu permata yang menyendiri. Jadi yatim itu dia jikalau dengan sendirinya dia akan bisa menjadi orang yang hebat. Ya, tapi dia harus benar-benar digali dengan usaha yang dalam baru kita dapat permata kan. Kalau ya cuma ngorek-ngorek doang gitu mah sama aja kayak Kerikil-kerikil aja kerikil gitu ya. aja gitu kan. Nah, tapi untuk mendapatkan permata yang mahal, yang bagus dalam, kita harus menggali lebih dalam baru ketemu namanya durrah, permata itu. Sama Belum anak yatim digosoknya gitu. lagi ya, Betul. Pak Ustadz ya. Anak yatim dia kalau memang benar-benar ya kita mendidiknya benar, kemudian kita santuni dia, kita kasih makan dia, kita kasih pelajaran buat dia, kita kasih segalanya gitu. Kita seperti ya kita yang bertanggung jawab terhadap yatim ini sehingga dia menjadi orang sukses. Nah, itu yang disebut dengan durrah yatimah. Tapi nggak jarang juga, banyak juga anak yatim yang maaf tidak kita santuni, tidak kita perhatikan, ya mereka liar. Makanya ada campur tangan kita terhadap yatim, itu pandangan dalam Islam. Baik. Gitu. Nanti kita bakal lanjutkan lagi Oke. seputar tema kita hari ini ya pemirsa. Nanti Anda juga bisa bergabung di 0215155111 nanti ya di kuisnya. Ya. Usai jeda kita akan kembali.